Kalau untuk yang rekan-rekan yang memang, offshore yang memang day to day-nya dia 28 hari di platform, 28 hari di rumah libur. Kebayang kan bapak-bapak yang 28 hari nggak ketemu istrinya. Jadi ngelihat saya tuh udah kayak ngelihat Luna Maya, anak buah saya semua teknik lingkungan sama teknik kimia loh, nggak ada yang biologinya. Ini ya, ini dari MIPA bisa juara kan ternyata. Iya, networking itu jauh powerful daripada kepintaran kalau menurut saya ya. Energi efisiensi, pengurangan emisi itu menjadi, apa namanya, nilai utama yang saat ini, diperjuangkan oleh, company. Podcast Cinta MIPA kali ini akan menampilkan tokoh inspiratif dalam keberlanjutan energi dan lingkungan. Nuke Susanti SSI, seorang wanita tangguh yang bekerja di tengah laut sebagai Environment Manager. Nuke Susanti adalah seorang environmentalist yang memiliki passion besar terhadap konservasi dan lingkungan. Pengalaman studi selama 4 tahun dan pekerjaan di lapangan telah memperkuat keyakinannya bahwa lingkungan adalah panggilan hatinya. Keandalan, kemampuan berkomunikasi dan tanggung jawab adalah aset yang dia bawa dalam pekerjaannya. Beliau memiliki pengalaman dalam studi lingkungan, manajemen energi, biodiversitas, dan rencana tanggap darurat tumpahan minyak. Dia memahami tentang risiko lingkungan, keselamatan proses, praktik kerja aman, dan bahaya kesehatan. Selain itu, beliau juga mampu beradaptasi dengan budaya baru dan bekerja dalam multikultural. Pengalaman kerja Nuke mencakup beberapa perusahaan terkemuka. 1. Medco ENP Natuna Limited sebagai Environment Manager Offshore sejak Februari 2020. 2. GOB Pertamina, Medco ENP Tomoro Sulawesi sebagai Environmental Section Head dari Februari 2017 hingga Januari 2020. 3. PT Medco ENP Indonesia sebagai Environmental Engineer dari Juni 2003 hingga Januari 2017. 4. Beliau juga pernah menjadi reporter di PT Era Media Informasi atau Gatra Magazine pada Maret 2003 hingga Mei 2003. Pendidikan Nuke meliputi biologi di Universitas Padjadjaran dari 1997 hingga 2001. Saat ini, dia sedang menempuh Business Leadership Eksekutif MBA di SPM, ITB sejak tahun 2023. Beberapa sertifikasi yang dimilikinya antara lain NEBOSH Environmental Certificate, ISO 14001-2015 Environmental Management System Auditor, ISO 50001-2018 Energy Management System, International Risk Management Standard ISO 31000, sertifikasi kompetensi pengelolaan pengadaan procurement management, sertifikasi kompetensi manajemen resiko risk management, dan dia juga memiliki sertifikasi sebagai Marine Mammal Observer. Mari kita ikuti perbincangannya di podcast Cinta MIPA episode 29 dengan judul Menjaga Keseimbangan Alam dan Energi. Oke, good. Sebentar saya mungkin silakan yang bertanya dulu deh biar kita lebih cair ya. Sieun saya ditanya. Nuke Watt Energy bukan PLTA kan? Aku kan Ya model hidropower. kayak PLTA lah, bikin power Hidropower. dari bikin power dari air ya, ini ya. Oh, Udah mulai itu, Medco masuk ke PLTA. Iyalah, semua pokoknya yang renewable di inilah, ekspansi lah, udah mulai. Ya, ya, Yang ya. besarnya sih memang, Medco Power ya, listrik. Di Batam tuh kita ada 3 tuh. Hmm. Mitra Energi Batam, apalagi nama perusahaannya. Nggak ada Medco-nya sih, cuman itu tulisannya subsidiary of Medco Energy. Medco Nah, Power, karena geothermal. karena setiap perusahaan apapun pakai label Medco, jual pisang aja naik harga 5 kali lipat. Banding Makanya kan karyawan saya harga naik loh. Sorry. tumbuh. Benar. Ya Tahu udah. ini Medco nih, jadi ya harga pisang 1.000 menjadi 5.000 satu. Oke, Amin. silakan ada pertanyaan nggak? Karena aku rasa Nuke nyampaikan dengan apa namanya
eh, brief, enak gitu ya. Kurasa mendingan kita ada pertanyaan karena Nuke karirnya nggak pindah-pindah, jadi pertanyaan saya nggak mau terlalu dalam ke bawah juga, gitu ya. Oke, silakan akang-akang ada pertanyaan. Bapak di sini ya, Kang Bucah, mau nggak Kang Bucah? Ya, Kang Yuka. Waduh, iya. Assalamualaikum, Teh Nuke, apa kabar? Waalaikumsalam, Kang Bu. Oh, panggilannya Kang Buca. Aduh, salam kenal. Salam kenal, Teh Nuke ya. Mangga-mangga. Ketua IKA, Ketua IKA. Oh, ketua IK. Aduh, Jadi kalau punten. kita salah ngomong, nanti yang hadapin Kang Bucah. Ya, mangga. Jadi saya tuh baru nggak ya, ternyata banyak alumni kita nih apa namanya, banyak. Udah ada beberapa lah yang aktif di perusahaan-perusahaan itu sebagai environmentalis ya. Kemarin Kang siapa namanya yang di kelompok Bayantri Hotel itu, Oh, Kang ini. Kang Nah, Henry ya, Henry. postingan itu kan Ah, 95 kalau nggak salah ya, 94 ya. ah. Itu juga ini di apa? 94. Ini saya kira apa namanya? Ini harus di ini Kang Nandar apa namanya di belum lagi yang kemarin ya Kang, kemarin Kang siapa namanya yang dari matematik itu Iya, aktivis lingkungan juga ya yang di Bandung ya. ya, yang di Bandung Kang Kang Indra, Indra. Kang Indra. Nah Bang Nurjaman ini harus diinventarisir ini Kang. Kenapa? Biar Unpad tuh kembali ke hitoh ya sebagai Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup gitu ya. Ya. Selama ini kan nggak muncul gitu ya, nggak kelihatan, ternyata banyak nih, ada contohnya salah satunya Teh Nuke gitu ya, Teh Nuke, Kang Henry, Kang Iwan kemarin ya, banyak sekali alumni yang aktif atau bekerja di bidang environmental atau naturalis juga. Nah, kalau untuk Teh Nuke ini, saya sih salut aja kerja di offshore ya. Itu sering Teh Nuke di offshore. Setiap kalau bulan. biasanya kalau orang tambang, saya kalau tanya Kang Ian nih, Kang Ian juga ada nih di tambang. Biasanya kan 2 minggu gitu di laut, kemudian 2 minggu di itu gitu. Perempuan gitu ya, itu gimana tuh Teh? Silakan. Kalau saya sih memang yang di kantor Jakarta, tapi tiap bulan kita ada witness ke lapangan sih memang, Kang Uca. Kalau untuk yang rekan-rekan yang memang offshore yang memang day to day-nya dia 28 hari di platform, 28 hari di rumah libur gitu loh. Apa namanya ininya ya, jadwal kerjanya gitu loh. Makanya itu tadi yang saya Jadi bilang. ini hanya Oh, tiap bulan datang gitu ya. tiap bulan witness ya, tapi memang nggak bisa sebentar juga ke platform karena kan nungguin jadwal choppernya si helikopternya datang ngejemput karena Iya, kan iya. kita di offshore itu ada yang western, ada yang apa namanya eastern ya, dan itu ada berapa? Ada 8 platform dan itu ada hari-hari tertentu karena kita dari Halim ke Matak itu aja kita hanya ada di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Dan itu jadi memang ya ini termasuk juga ya untuk energi efisiensi ya Kang Nandar, Kang Buca. Jadi memang kalau dulu bisa tiap hari tuh si apa namanya si helikopter tuh dari Matak ke macam-macam platform lah ya ini ya. Kalau sekarang ya salah satunya untuk energi efisiensi, jadi kita menghemat fuelnya. Jadi ada apa namanya ada hari-hari tertentu yang kita akan ngejemput yang di Eastern di hari apa, terus yang di Western hari apa. Jadi memang nggak bisa sebentar juga kalau ke platform itu. Ya, kalau untuk sebentar-sebentar senanglah ke platform ya. Kalau sore-sore lihat lumba-lumba, nggak ada lagi kan yang dilihat. Sekeliling biru-biru semua ya. Ininya apa namanya? Kalau ke platform udah pasti gendut ya, karena isinya makan kerja. Mau ngapain lagi nggak ada ini lagi ya. Nggak ada aktivitasnya ya. Kalaupun mau Iya, iya. olahraga, kadang
agak-agak risih karena bapak-bapak semua ya, dan kebayangkan bapak-bapak yang 28 hari nggak ketemu istrinya. Jadi ngelihat saya tuh udah kayak ngelihat Luna Maya kayaknya kan. Jadi kalau benar, memang ada. Itulah yang memang saya suka sampaikan ke HRD ya. Saya suka minta apa namanya, anak buah saya tuh ada dong laki-laki gitu. Karena memang ada keterbatasan seperti itu ya, apa namanya, untuk ke platform ya. Sementara anak buah saya semuanya perempuan dan semuanya adalah teknik lingkungan dan teknik kimia loh. Nggak ada. Nih, nih leadernya biologi loh. Gaya kan Pak Nurjaman. Oh, anak buah saya semua teknik lingkungan sama teknik kimia loh. Nggak ada yang biologinya. Ini ya, ini dari MIPA bisa juara kan ternyata. Iya, iya. Gitu Ini sih Kang ini Buca ininya. Tapi tiap bulan saya ke lapangan ya kita Hmm. cek kan apa namanya benar-benar witness lah ya. Kan apa namanya ngelihat sistem manajemen lingkungannya apa namanya implementasi semuanya kan ada di lapangan ya. Gitu lah. Kalau nggak Kalau ditengokin juga platformnya udah pada nanyain ya, kok kita nggak ditengokin kan ininya. Jadi hmm, kayak ada ininya lah ya, ada kecemburuan ngapain di Jakarta aja gitu kan ini ya. Gitu Kang Buca ini ya. iya, Seneng iya. lah. Mm-mm. Oke, hatur nuhun Teh Nuke apa sharingnya Sami-sami. ya. Ah, Sukses terus Kak. amin, sami-sami. Oh, non, Kang Uca. Silakan ada yang lain dulu sebelum saya tanya. Kang Nurjaman mau nggak? Ya, Assalamualaikum. Teh Nuke. Waalaikumsalam, Pak Nur Jaman. Alhamdulillah ya, teh sama penaknya. Baik. Heeh, walaupun lewat udara ya, insya Ya, Allah lah saya ke kampus. iya, mangga. Heeh. Saya ini Ya malah ini, nggak pernah ya diundang sama Unpad. Saya tuh sering apa namanya ngisi kuliah tamu itu di ITS, di UNER tuh ya, terus di mana lagi yang Sumateranya, di Palembang saya juga. Tapi malah di kampus sendiri malah saya enggak ya. Aduh punten ininya. Saya suka ngasih apa namanya kuliah tamu ya untuk teknik lingkungan ya. Ya ini ya kayak gini aja apa namanya ngapain aja tuh apa sebagai environment engineer ya ininya. Itu sih Pak Nurjaman. Kumaha kumaha Pak. ya. Punten. Dan ini kan program bagus ya dari IKAMI Pak ini ya. Makanya ini kita sudah mulai ya beberapa jadi narasumber. Mungkin nanti kita tingkatkan Kang Buca ya, Kang Mandar. Selain itu untuk tim teaching gitu ya. Jadi kan ada praktisi mengajar ya. Jadi masuk ke dalam tim teaching gitu. Jadi tidak hanya guest lecture satu kali pertemuan saja, tapi juga terlibat ya dalam pembelajaran. Ini yang kita rancang ya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa meluangkan waktu gitu ya untuk sebagai tim teaching di beberapa mata kuliah di prodi kita gitu nih Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya nih teknik ini menarik ya. Tapi kan harusnya gini ya, Teknoke kan leader lah dari MIPA ya. Tapi ke bawahnya kayaknya MIPA-nya jadi sudah jarang gitu ya mungkin ya Teknoke ya gitu ya. Udah ke TL dari kimia gitu ya. Nah, mungkin salah satu ini ya mungkin informasi-informasi kayak magang gitu ya Teknoke atau penelitian yang melibatkan mahasiswa yang bisa di apa di ya didampingi lah sebagai tim pembimbingnya ya gitu ya dari sana gitu. Ada informasi-informasi tambahan mungkin ya tenaga ya nanti yang bisa kita peroleh gitu ya. Selain juga nanti kan sekarang MBKM ya magang tuh Menko mungkin masuk ke MSIB yang internasional ya. Cuma memang daya saingnya kan ketat ya si Indonesia begitu. Jadi mungkin nanti bisa saja nanti kayak BRIN kita merintis dengan yang kemarin Teh Ayu gitu ya, Ayu yang BRIN itu secara personal, ya bukan personal secara apa BRIN dan Unpad gitu ya dengan MIPA terutama gitu. Jadi ada yang khusus gitu untuk magang dan pembimbingan penelitiannya. Itu mungkin termasuk yang tadi yang kata Kang Bucah itu Kang Indra kemarin kita juga sama-sama buat PKM gitu dengan dosennya gitu ya. Pengabdian masyarakat gitu ya di Saguling itu ya yang cinta saguling itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih dikuatkan lah ya kerjasamanya dengan para dosen dan mahasiswanya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada untuk penelitian gitu. Mungkin itu Boleh Pak. teknik Mangga. Kalau untuk magang, kalau dia sama untuk kerja praktek, ya penelitian rutin kami Pak, Pak Nurzaman. Memang kalau biologinya paling banyak tuh dari Brawijaya, dari UGM ya. Kalau untuk magang juga banyak. Kalau magang ya memang ini aja sih,
Karena kita ada keterbatasan ruang kerja aja ya, jadi memang bergantian aja. Jadi itu nggak berhenti-berhenti, Pak. Kalau untuk magang, untuk penelitian, kami nggak berhenti-berhenti kok, terus-terusan. Apalagi kan Pak Hilmi, almarhum Pak Arifin Panigoro ya, kalau untuk universitas tuh, aduh dia Oh, ininya, valid. ya benar, apa namanya, untuk komitmennya ya Dedikasi ya. Iya. apa beliau tuh makanya saya betah nih di Medco. Benar, kalau universitas kita itu kayak pemantauan lingkungan itu kita tuh kalau dulu tuh ya apa namanya kita nggak perlu tender lah. Dia berdayakan apa universitas yang ada di mana daerah kita daerah operasi kita berada. Jadi kalau dulu waktu saya di Onsor kan di paling banyak di Palembang. Jadi pemantauan lingkungan kami menggunakan Unsri. Nah, kalau yang apa namanya, kalau yang ini kami juga menggunakan juga si universitas apa Haji Ahmad siapa ya yang di Kepulauan Riau. Jadi memang harus mengutamakan universitas lokal dulu ya. Pokoknya universitas lah ininya. Medco itu memang sama apa sama dunia pendidikan itu wah Pak Arifin itu Pak Hilmi itu bantunya luar biasa ya ininya. Jadi memang kita di encourage banget untuk menggunakan tenaga ahli yaitu adalah dari perguruan tinggi yang ada di daerah itu. Gitu. Jadi kayak waktu saya penugasan di apa, saya sempat dapat penugasan untuk Medco yang di Senoro ya di Sulawesi. Jadi kita pemantauan lingkungannya itu menggunakan Universitas Tadulako. Jadi walaupun memang ya sambil sama-sama belajar ya, mungkin dari universitas yang di luar Halo, Jawa itu kan memang ya apa informasinya halo, mungkin nggak sebanyak oh, dari kelas ya. universitas yang di Jawa ya. Jadi kita sama-sama kasih tahu juga Pak sekarang peraturannya seperti ini, yang ininya sampai benar-benar jadi pada ini juga apa namanya dosen-dosennya. Senang kok terus kita juga sering kok Pak bikin jurnal-jurnal ya kayak kemarin. Ini kita lagi bikin nih untuk yang penelitian si Rafflesia, ini kita lagi bikin nih jurnalnya kerjasama sama BRIN dan IPB ininya. Terus untuk pemantauan si terumbu karang ya karena daerah apa namanya untuk daerah kita yang di daratannya di Matak itu kan dikelilingi oleh pesisir ya, ada mangrove dan terumbu karang. Nah, itu kita juga lagi bikin apa namanya? Ada kegiatan konservasinya, terus kemudian bikin juga jurnalnya. Ada lupa nama-nama Nuke nih di jurnal-jurnal bersama dosen-dosen lain. Mudah-mudahan nanti sama Pak Nur Zaman ya, kita bikinlah jurnal Yes. apa gitu ya Pak nanti. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Itu sih Pak, Siap. jadi memang untuk saya nggak jauh-jauh juga ya dari ilmu yang diajarkan dulu, nggak jauh-jauh juga dengan dari kampus juga ya. Masih banyak berhubungan dengan kampus. Jadi sampai saat ini kita untuk audit energi, kita kerjasama sama ITS. Untuk audit air, kita kerjasama sama ITB gitu. Jadi saya masih banyak apa namanya day to day-nya masih berhubungan dengan universitas sih. Ya. Gitu Pak. Gitu Kak. Oke, saya kan ada pertanyaan lagi sebelum saya eksplorasi lagi ya, masih ada waktu kita. Kang Saya Tendi, sedikit aja Kang ya. Tendi, Saya ya, Kang Tendi ini ngambil Iya. tiketnya terusan Nuke, jadi ada alamat. hadir terus. Ya, terima Pak kasih. Randy. Mangga-mangga Kang. Jadi saya waktu tahun 90 masuk ke ESDM, hari pertama tugas saya itu dari Pak Menteri adalah membuat kajian mengenai bahwa minyak itu akan habis di tahun 2000. Iya. Akan habis katanya dulu. Jadi saya harus bikin supply demand atau segala macam dari batu bara, dari gas atau dari briket batu bara ya gitu. Jadi artinya memang perkembangannya ini sekali ya apa namanya drastis sekali gitu kan Bu ya gitu ya. Nah ini kalau berkaitan dengan lingkungan ya, kalau tidak salah isu strategis di Medco itu mengenai gas yang dihirup oleh masyarakat Bu ya. Oh yang di Blok A. Iya itu Yang seperti di itu Aceh. ya. Nah itu kan current isu yang mungkin apa itu penyebabnya Bu ya seperti itu ya gitu. Kemudian yang kedua ini Bu yang nanti kontribusi di Medco untuk CCS dengan hidrogen cair gitu bagaimana ya Bu? Apakah itu juga menjadi apa namanya isu terkini yang akan bisa dikembangkan gitu Bu? Ya, nuhun Bu.
Sami-sami Kang. Kalau untuk yang itu memang udah jadi berita nasional ya Kang Tendi terkait apa namanya gas dari karena di Blok A itu Kang Tendi ya, si sumurnya tuh mengandung H2S yang sangat tinggi. Dan itu kita sudah juga apa namanya pakai perangkap untuk nangkap emisinya namanya CEM ya. Jadi udah Continuous Emission Monitoring Systemnya juga sudah kita pakai. Cuman memang ada isu-isu lain ya, mungkin yang nggak bisa saya sebutkan di sini ya, di luar dari yang teknikalnya. Kalau secara ininya memang dia mengandung H2S-nya yang sangat tinggi ya. Jadi memang secara teknologi pun kita dari saat fit-nya pun sudah apa namanya sudah didesain si apa namanya si plan-nya itu untuk bisa mengcover si H2S-nya. Terus yang kedua tadi hidrogen cair memang itu sudah ada ininya ya wacana untuk ya salah satu untuk renewable energy ya, bisnisnya dari Medco selain yang sudah ada saat ini ya selain EP kemudian geothermal power memang ini ada cara kalau CCS memang CCS ya CCS sama CCUS kan untuk CCS memang sudah ada tim task force tersendiri apa namanya untuk persiapan si CCS ini. Untuk lokasinya memang belum sampai final. Ini masih dikaji lebih dalam ya. Kita apa namanya belajar juga dari Pertamina yang di Gundi ya yang sudah berapa tahun terakhir ini mengembangkan untuk CCS ya. Walaupun memang belum sampai final ya Kang Tendi ininya. Kan itu juga yang Pertamina sama JICA segala ya di biayainya. Kalau untuk Medco ini untuk CCS tapi sudah dipersiapkan lah ini ya. Sampai detailnya seperti apa itu ya belum bisa apa namanya? Belum bisa disampaikan tapi di sustainability report yang 2022 itu sudah dibikin journey-nya untuk dia ini juga di website juga udah ada ya untuk persiapan untuk si CCS ya. Itu sih ya. Buat CCS, Carbon Capture Storage, right? Storage. Jadi dimasukin lagi ke dalam bumi ya si ini ya. Ya, Ya, mudahnya gitulah. Padahal nggak semudah itu ya Kang Tendi ya. Reservoirnya kayak apa ya, bisa meledup kan. dan Ya, hidrogen aja, hidrogen untuk itu hidrogen one of the most corrosive product. Menyimpannya itu tidak mudah. Kalau benar. di batu bara sudah ada ini namanya underground cool gasification gitu. Jadi batu bara yang dibakar di bawah tanah gitu, kemudian setelah itu keluar dari pipa selanjutnya menjadi gas dan menjadi listrik gitu ada. Oh, itu model kayak coal bed methane gitu ya, kayak CBM Beda, berarti ya. beda cool Oh, gasification. beda. Jadi ini pembangkit listriknya itu di bawah tanah, dibakarnya di bawah gitu. Jadi tidak di atas, di atasnya mungkin kota. Ini buat gitu. tanah gitu Pak. Iya, di atasnya tetap kota, tapi ada gasnya di bawahnya. Nah itu contoh ininya di Sumatera Selatan. Di Sumatera salah satu lokasi di Sumatera Selatan Punyanya itu siapa ya? digunakan. Punyanya siapa itu Kang? Adalah Bu, pokoknya masih riset sih, masih riset ya. Tuh, Ya masih kami ada di riset. situ, kami ada di situ. Kalau Ibu tahu kan untuk migas itu kan situ kan ada Kampung Banyak. Texas, mungkin Ibu tahu ya? Tahu. Daerah-daerah situ. Kan sebelahnya itu Medco ya di situ ya. Benar. Iya. Yang Kampung Texas tuh yang kerjaannya motong-motong pipa itu tuh. Iya, Pipa kita. kayak gitu-gitu lah. Itu yang mati udah berapa dari zaman dulu tuh. Iya, iya. Iya, Kampung Iya. Texas. Nuhun, Itu Bu. sami-sami Kang. Kang Tendi, nuhun pisan. Terima kasih banyak Kang Tendi selalu ngasih kontribusi. Silakan yang lain yang saya lihat nih ada beberapa yang ya baru kita tahu ya, ada Wawang, ada Suroso, ada Kang Yan, arkeologi, ada Ali, ada Muhammad Mikdad. Silakan ada pertanyaan, mangga ya, Muhammad Mikdad ya, siapa mau nanya? Silakan. Dari jurusan apa? Masih kuliah atau gimana? Ya, terima kasih Kang Nandar sebelumnya. Selamat malam Kang Teteh dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Mungkin aku di sini yang paling junior, jadi ya punten izin bertanya gitu ya. Saya Muhammad Mikdad dari Biologi Angkatan 2020. Yang kebetulan
concernnya ke biologi lingkungan gitu. Oke. Nah, intinya sebagai saya sebagai mahasiswa biologi lingkungan tuh kebetulan saya udah semester 8 yang udah akhir gitu, dan ya yang saya pikirkan ke depan tuh yang pertama sekolah lagi atau kerja gitu. Nah, melihat kalau dari background ibu, background teteh itu HSE gitu dan engineering, ada beberapa yang saya masih banyak ingin tahu gitu Bu, terutama di Sok. timnya gitu. Mhm. Tapi balik ke pengalaman aku dulu Bu, untuk saya melihat ke depannya tentang di environmental engineering gitu. Karena kalau saya melihat ke depannya, kalau misal kayak saya mau sekolah lagi atau mau ke dunia kerja gitu, pikiran kalau dari biologi lingkungan tuh antara ke environmental engineering atau lebih ke environmental science-nya gitu. Baik itu misal sekolah lagi di environmental engineering gitu. Nah, banyak yang saya mungkin menjadi kayak halangan juga gitu Bu. Misal di S2 di environmental engineering gitu, itu tuh banyak mata kuliah yang saya lihat secara teoritis pun ya di biologi itu tidak mempelajarinya gitu, maupun praktikalnya gitu. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa biologi kayak, apakah saya bisa gitu yang masuk sananya, maupun di jobs-nya gitu. Di jobs-nya requirements-nya itu kata kuncinya itu operating gitu, mengoperasikan, ini mana banyak software gitu-gitu, ini mana ya lagi-lagi memang biologi tidak mempelajarinya, bahkan ya practicing-nya gitu. Nah, pertanyaannya, yang pertama saya ingin mencari tahu lebih banyak lagi kayak bagaimana sih kalau di kasus tim ibu gitu, organisasi di tim ibunya. Jadi kayak di departemen HSE gitu misalnya, di environmental engineering-nya tuh, itu job desk-nya pada apa aja, apakah semuanya tentang teknik gitu, apakah ada yang bisa lebih ke lingkungannya gitu. Yang kedua, kalaupun memang seharusnya ke teknik gitu, apa sih kayak things that we need to do-nya gitu, apa yang mungkin ada tips and trick-nya gitu, kayak untuk berpaling ke dunia engineering gitu, apakah ngambil short course atau certification yang khusus kayak gimana gitu. Terima kasih, mungkin dari aku gitu Bu. Ya. Oke, Kak. Ya, Mas Mikdad tadi. Memang awal-awal ya, dulu pada saat masuk pun dengan saya sebagai dulu jabatannya pas masuk itu memang sebagai environmental engineer ya, walaupun dengan background yang bukan ada apa namanya tekniknya, memang struggle ya. Tapi yang penting adalah mau belajar dan mau baca ya, dan mau bertanya. Apalagi kan ini industrinya adalah industri yang memang teknikal banget ya. Memang ada keterbatasan, tapi sepanjang kita mau belajar dan mau pengen taunya kuat ya, itu bisa kok. Toh buktinya saya juga bisa ya. Saat ini kalau untuk di saya ada organisasinya yang divisinya HSE, tapi departemennya ada 3 tadi, Health, Safety, and Environment. Nah, ini yang environment-nya yang dilakukannya itu banyak, enggak hanya yang tadi sudah dijelaskan ya, dari mulai pengurusan izin lingkungan, kemudian untuk yang compliance-nya ini pengelolaan limbah B3-nya, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat, terus kemudian emisi, ada juga kita bisa ininya juga sistemnya. Kalau untuk aplikasi tadi apa software-software untuk environment memang nggak terlalu banyak ya kalau software yang baru apa namanya yang kita aplikasikan ya.
Kalau untuk apa tadi ya, yang kedua? Kita ini aja, pertama, passion-nya kemana dulu ya, kan kita biologi juga banyak tuh cabang-cabangnya. Memang walaupun seneng juga tentang yang perairan. Nah, sekarang kecemplung bener nih di offshore bener ya. Jadi, temukan dulu, keinginannya apa, terus lihat juga trennya saat ini apa, industrinya. Kan, di startup aja kita bisa loh dari biologi itu, ini. Jadi jangan takut dulu bahwa kita wah jangan udah kalah dulu, tapi ya maju aja dulu kalau saya tuh, ininya. Jadi iniin dulu passion-nya, ke ya, kemudian, kita ikutin sekarang trennya kan kalau sekarang mau jauh lebih mudah ya, kita bisa lihat di Google kayak apa, kita kita networking kita seperti apa itu banyak kan, kita networking kayak gini aja kita bisa networking ya ini. Iya, networking itu jauh powerful daripada kepintaran kalau menurut saya ya. Orang tuh banyak berhasil tuh gara-gara si networking-nya ya. Jadi jangan jangan takut untuk kita, ketemu orang baru, nanya sama orang baru, yang penting kita mau aja dulu usaha. Dan kalau begitu udah kecemplung ya, ya kita bikin bahwa apa namanya, kita kita jadikan bahwa, jadi yang terbaik, jadi yang ya pokoknya jadi yang the best lah. Kalau kita cuman kerja kayak, orang-orang biasa aja, nggak ada ininya ya buat kita karena, mau kita ya emang harus kerja keras ya ininya, supaya memang kita bisa juga bisa dilihat juga orang, bisa dinilai oleh orang lain juga. Terkait mau S2 ataupun mau kerja itu pilihan ya, mau S2-nya terkait, teknik lingkungan ataupun apa, itu, balik lagi ke kesenengannya apa dulu ya, kan, yang tahu tuh pasti diri kita sendiri ya. Nah kayak saya aja nih baru mulai lagi kuliah nih S2-nya baru tahun ini nih, dan ngambilnya pun nggak ada hubungannya sama lingkungan, karena udah kayaknya sudah cukup deh ya belajar lingkungan sudah 20 tahun, jadi Berapa kayak? ngambil business leadership di MBA-nya ITB. Ya, kebayang kan jadi, ini sedikit cerita kayak kemarin, saya di interview pada saat mau, ujiannya ya sama si dekannya, ditanya tentang EBITDA dan lain sebagainya, yang ngecap aja ya. Ya perlu memang perlu strategi. Kebayangkan kita ujian jam 1 siang, sementara bahannya itu baru di-email jam 12 siang dan 68 halaman. Nggak ngerti juga nih kita hari-hari ngurusin limbah-limbah, ngurusin izin lingkungan, ngurusin minyak dan gas, tahu-tahu belajar EBITDA kan. Ngecap aja kan, ngecap aja. Sampai akhirnya bisa juga kok lulus, insya Allah mulai kuliah lagi. Mahasiswi juga kok kita Jadi mau S2 dulu, mau apa dulu, itu tergantung emang minatnya, passion-nya kemana. Kerja pun banyaklah lapangan kerja yang ini. Ada yang semua kan bumi ini bergulir aja ya. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang pensiun, ada yang masuk, ya gitu aja kan. Bergilir cuman tinggal memang kesempatannya aja kapan kan. Itu sih kali ya, Mas Migdad, mudah-mudahan bisa Kalau diterima. ya Mikdad, saran saya satu sih, seperti Nuke bilang harus bergulir, artinya kamu suka nonton bola nggak? Kalau pemain bola tuh yang masuk tim nasional tuh syaratnya dia main tiap minggu. Oh gitu ya. Nggak ada, ya nggak sih? Jadi lu mau kuliah boleh, lu mau kerja boleh, tapi jangan gara-gara itu nggak dapat kuliah dan nganggur dulu nunggu itu nggak bisa. Itu nggak akan masuk timnas. Yang masuk timnas itu yang selalu main, yang jam terbangnya ada, karena Nah, jam terbang. jam itu dipakai terbang. Maksudnya jam terbang tuh begitu tuh, bukan jam terbang udah banyak, jam itu dipakai terbang ya jalan gitu. Nah kalau S2 yang kayak Nuke tuh, kalau udah umur-umur kita itu biasanya nyebrang ya tuh ya, karena Oh, bukan udah. yang tidak diadu-adu sama yang baru kuliah mungkin jagoan Nuke pasti jagoan dia. Nah baru kuliah, baru tamat S1 mungkin ambil S2 yang spesialis. Aku punya teman SMA ambil 97 matematika ITB, kemudian langsung langsung lanjut aktuaria. Dan zaman itu gue nanya, aktuaria itu apaan ya? Sekarang jadi bagus sekali. Sekarang jadi bagus sekali. Oh, heeh. Aku nanya loh, apaan itu aktuaria? Kenapa nggak matematika aja namanya? Gitu, gue nanya begitu gitu kan. Ternyata jadi jurusan. Jadi kalau baru tamat, saran saya ngambil sesuatu yang spesialis. Kalau udah kerja, itu mungkin sesuatu yang agak jauh. Aku S2-nya
perdagangan, politik perdagangan jauh. Sama dong kita jauh-jauh juga. Oke, Pengen lah ya belajar sesuatu yang baru ya ininya. Nggak apa-apa. Gitu Mas Mikdad gimana? Iya, kita makasih satu banyak. lagi, sorry. Lu ikutan dong ini terus-menerus, ini dapat kuliah gratis loh. Iya, kadang suka miss informasinya gitu, kadang nggak terlalu update. Jadi ini aja baru ngeliat langsung ya Iya, join ya, gitu. karena udah Ini kita disediakan. share di ini kan, di Kahim-Kahim, di BEM kita share Iya sebenarnya. Pak, sudah Pak. Ya, Itu dia ya. yang gini, sorry ini agak aku kan sebenarnya jadi host. Cuma Pak Nur Jamal, sorry saya agak curhat gitu. Pernah waktu awal-awal tamat tuh, saya waktu itu di Membran ya, saya kedatangan tamu dari Thailand. Beliau itu perwakilan Membran, ya lupa lah UN atau apa, buat Southeast Asia nih. Dan aku nanya, oh Nandar ya, terus saya bilang, Bu, pernah ke Bandung? Iya, bantuin saya Nandar tuh beberapa mobil segala macam. Juga bantu domestik lah Pak, pesanin hotel. Oh boleh, karena get a return gitu ya, maksudnya lu bayar gua dong. Oke. Tolong Ibu ngajar di Unpad dong. Oh boleh. Ngajar lah beliau di Singapura Bangsa. Dan saya bilang, saya nggak bisa, maaf saya nggak bisa bayar apa-apa, tolong aja. Kamu padekan tuh. Tapi teman-teman yang datang itu, mohon maaf, ada ancaman kalau nggak hadir kuliah, nanti nilainya kurang. Di situ ya Allah, kita tuh mau belajar, mau cari uang, belajar. Ini untuk belajar Anda di ultimatum, kan ada yang aneh kan. Masa Oh, Anda untuk belajar orang mau ultimatum Anda sih? Ada yang aneh gitu loh. Maaf Iya, ya. iya, iya. Saya kenapa mau jadi host? Simple. Karena itu memacu saya belajar. Jujur aja tadi kalau Anda lihat ya, maaf. Lihat tadi aku blank. Kerjaan gue tuh buka Safari lu ngomong apa sih? Gua Google, oh ini gitu. Jadi bukan, I don't know everything, right? Tapi iya. dan itu yang besok tamu siapa? Wah, gue Google lagi gitu. Oh, besok. Jadi Oh, nggak mau. itu Yang yang penting ada kemauan ya. kemauan, dan Ada kadang-kadang kemauan. kita butuh trigger gitu ya. Bukan, nggak Mm-mm. mungkin aku tahu semua. Nah, tapi aku rajin. Tapi ketika diomongkan, aku ngomong lah Google. Itu yang maksud aku, Mikdad, menyampaikan dengan ke kita yang muda tuh, yang masuk timnas itu pemain bola yang main. Oke. Siap Pak, siap. Jadi kalau kamu main tiap hari, masih ikut tiap hari, belajar tiap hari, orang tahu kamu updated. Tapi by the way apa ya? Kesenangannya apa ininya? Ambilnya tadi apa ya? Kenapa? Mas Mikdad. Senangnya apa? Ya, Lingkungan, tanya ke aku, senangnya kemana? ke Lingkungan lingkungan ininya. Bu. Iya. Oh, udah kerja prakteknya dia. Kalau di sekarang saya nggak ada kerja praktek Bu, adanya diganti dengan magang karena yang Merdeka Belajar itu. Ya, ya. Oh iya iya iya. Oh, ya udah. Thank you, Matt. Ya, saya pesan ya, nanti pas edisi berikutnya jangan hilang lagi, nanti Oh, nggak tahu. Masa Pak Nurjaman yang telepon, oh Megdan hadir kan aneh. udah. Belajar ya Pak ya. Nggak, sometimes begitu gitu loh. Ah, Kadang-kadang begitu Pak Nurjaman. Emang itu kita juga lah dulu ya. Masa kita yang mau hadir dipanggil-panggil kan aneh gitu. Begitu ikut seminar yang jutaan lu ngantri tuh. Tapi begitu masuk ruangannya lihat, ya makannya jam berapa ya? Lah kan sayang ya, saya nggak dapat makan ilmu. aja di luar, ngapain cari makanan pas seminar, carilah materi kan gitu. Sorry untuk itu. Silakan pertanyaan lainnya. Siapa di sini yang baru-baru lah saya lihat. Wawang siapa ya? Wawang ini teman Tunai. saya ini. Ya. Jay juga tuh. Halo Nufri. Halo Wawang, apa kabar? 97. 97. Oh, oke. Ini ada Kang Asep. Nanya-nanya apa? Aduh. Enggak, tuh nanya nyapa aja. Oh. Cuma memang dari penjelasan Nuke menarik sekali ya, karena saya juga di sini kadang-kadang diminta sama suami kan ngajar di Teknik Geodesi Undip untuk gantiin mengajar biologi juga. Iya, saya juga belajar lagi tentang indeks nilai penting, indeks biodiversitas, beneran itu dipakai juga. Iya benar, saya masih hari-hari ngitung QC gituan. Nah itu menarik sekali, berarti nyambung ke geodesi juga bisa dipetakan ya. Misalnya tadi kata Nuka ada lumba-lumba, ada orka, ada juga mungkin
nelayan yang mungkin nyari apa sih ikan di mana mungkin ya yang dekat dengan apa sih offshore-nya ya. Ya, Kan seperti itu. basicnya biologi tuh, nanti Iya, pengembangannya bisa kemana-mana ya sebenarnya. betul. Heeh. Benar-benar bisa gitu dari biologi ke teknik lingkungan, kimia juga ya, geodesi juga berarti bisa. Bisa Ya, lah. Wawan aktivitasnya di mana? oh, saya di Semarang. Cuma jadi ini aja Kang, kayak asisten pribadi. Kalau suami saya berhalangan ngajar ya saya yang ngajar gitu. Tapi untuk biologi aja. Betul lagi ya di Semarang. Thank you, Ya, thank you, thank you. ya. Silakan ada pertanyaan lain sebelum kita nanti masuk 1-2 dulu topik yang lain. Siapa nih? Ada Yodi, saya belum pernah tahu juga. Ada Eka Herwin. Ini Yodi ini suami aku ini. Oh, sorry. Ini geologi nih, 95. Geologi ya? Salam, Ini salam. kelasnya Oke. Kang Tendi nih. Eka Herwin siapa? Oke. Ini udah 21.20. Please, Oke. sebuah pesan. Sorry, Nuke tipikal pemateri yang mendalam. Kita sebenarnya kalau dirangkum tadi bahasan yang kita bahas itu ruangnya nggak banyak sebenarnya, betul nggak? Environmentalist yang deep ya, betul ya. Aku agak harus ngasih pesannya, takutnya nih apa ya, ke audiensnya belum nangkap dengan globalnya. Please tell secara global gede, sebenarnya karir mentalis, karir kayak Nuken sekarang di mana? Kalau aku kasih spill ya, setahu bayangan gue bisa salah. Rasanya ke depannya ya industri seperti ini yang pertama dihitung tuh environmentalisnya. Karena urusan financial, urusan saham itu bakal dipengaruhi pertama bukan hasil buminya, kan udah jelas. Iya. Betul kan? Udah Benar. jelas, ya. Udah jelas. Sekian barrel ya udah gitu loh. Jadi tapi yang dihitung adalah berapa offset finansial gara-gara dia bisa menyimpan bisa mengurangi karbonnya, Mengurangi karbonnya benar. bisa mengurangi limbahnya. Jadi profitable company itu bukan dari production lagi. Profitable company adalah dari bagaimana mereka bisa men-save environmentalist. Dan saya tutup, saya ingat banget bahasanya Pak Hilmi, simple. Benar, kalau kayak saya nih, bisnis minyak ini, yang dihitung tuh selalu cost production-nya. Karena harga nggak bisa kita tentuin. Harga $70 ya $70. Kita bikinnya $60 ya untungnya $10. Benar. Kalau kita harga $70 kita bisa bikin $30, ya untung $40. Kalau harga $70 kita bikin, ya bohong, rugi. Nah, cuma yang kalau kita lihat ke depan, itu kan cost production. Itu ada value addition atau mungkin transferable finance dari capaian-capaian environmentalist. Kan mungkin akan maju carbon trading, betul nggak? Carbon trading. Water footprint bakal ada, dan itu urusannya ke financial. Dan aku pengen Nuke buka itu yang penutupnya, ini bakal kemana sih gitu. Silakan, which is itu MIPA banget. Ya. Ya Kang, mungkin penutupnya ya, industri ya untuk migas ini memang nggak bisa berdiri sendiri, masih melibatkan si investor, di mana sekarang tuntutan dari lenders pun ya, memang nomor satunya itu adalah yang dicari adalah yang memang dia yang green company ya, baik apapun itu yang bisa sekecil apapun usaha yang dilakukan itu tetap dinilai oleh si lenders ya. Jadi memang energi efisiensi, pengurangan emisi itu menjadi nilai utama yang saat ini diperjuangkan oleh company ya. Memang kita support memang untuk bisa ya kan ujung-ujungnya memang cuan lagi ya ininya. Tapi kan cuan yang kayak gimana yang memang bisa tetap sustain ya. Itu sih paling Kang ininya ya. Tetaplah environment tuh
ke depannya pun memang akan tetap ada ya, karena kita kan tinggal di bumi yang sama, sementara buminya ini kan sudah cukup tua ya, jadi kalau bukan kita yang apa namanya melakukan usaha-usaha untuk perbaikan bumi ini menjadi lebih baik ya. Kapan lagi gitu ya, karena cuman kita satu-satunya bumi di mana kita tinggal bareng-bareng, jadi baik dari company, baik dari secara pribadi semua berkontribusi, karena kan kita napas saja sebenarnya udah mengeluarkan emisi kan, jadi apalagi kan apa namanya industri yang memang jelas-jelas menggunakan engine-engine yang gede-gede ya kapasitasnya, apalagi kayak apa namanya untuk bisa mengolah mengambil hasil bumi dari dalam ya, kan kita nih udah ngambil nih dari yang dari dalam buminya, jadi kembaliinnya lagi ya harus bisa jauh lebih baik. Itu sih kali Kang ya untuk menutup di jam 9.25 ini. Biasanya saya udah tidur ini Kang. Demi Kang Nandar ini sama Pak Nur Zaman saya mau kapan-kapan lah saya diundang lah. Punten saya tuh kalau ke ITS saya sering ngasih siap Kode sesi. keras, Pak Nur Zaman itu kode keras loh. Ya saya seneng kan kalau disuruh ke Jatinangor, udah lama nggak ke Jatinangor ya. Dan nanti izin dari company kan enak ngasih sesi ini pasti dibolehin kan. Pak Hilmi tuh ini banget lah sama apa namanya ya pasti kan salah satunya tuh apa namanya public figure-nya Kang Nandar juga. Seneng kan kalau ngobrol sama dia ya. Apalagi ngeliat matanya tuh ini apa namanya ada ininya lah ya apa Ada namanya. flair-nya, ada kopinya. Ya kalau nggak makanya kalau apalagi kalau Pak Arifin masih ada tuh ya, Ya, kita ya. tuh sangat menunggu tuh kalau New Year speech ya, apa namanya apa arahan-arahannya, jadi membuat kita di Ya, awal tahun itu New Year semangat. speech-nya Pak Arifin itu selalu ditunggu. Iya benar, aduh New Year speech-nya makanya begitu beliau nggak ada, aduh kita kangen banget karena itu kan benar-benar kolaborasi ya Pak Arifin dan Pak Hilmi itu, yang satu teknokrat, yang satu ini banget kan, apa namanya networkingnya kan luar biasa sampai terakhir beliau apa namanya sampai jadi Watimpres kan untuk migas itu sih kan, makanya memang kenapa betah sampai saat ini masih di Medco karena ya pengen juga bisa ikut mengembangkan industri nasional ya di negara sendiri lah. Untuk migas itu kan memang paling banyaknya dari industri-industri apa namanya dari luar ya, kita lihat banget apa namanya selain ya kalau Pertamina memang BUMN ya, kalau yang lainnya kan semua dari apa namanya overseas semua, jadi pengen banget kita bangga juga bahwa bisa ada perusahaan Indonesia, perusahaan swasta nasional yang bisa untuk apa namanya mengembangkan energi ya. Sekarang ekspansinya udah kemana-mana itulah. Ini bukan Ada promosi karena Mozambik memang. juga punya kan? Mozambik punya target kan? Kenapa? Ada di Mozambik juga nggak saya eksplorasi. Ada, tetapi kita nggak non operating ya, jadi share aja. Dulu di Meksiko juga ada, ininya. Di Libya ada, di Ya, Yaman dia ada. cerita yang itu. Sekarang yang gedenya memang yang dari di Oman. Gitu. Tinggal nunggu aja giliran diiniin apa namanya assignment kemana itu aja sih ininya. Kang di Thailand juga gede, Thailand juga offshore ya. Kalau di Oman kan onshore ya. Di sini ada onshore dan offshore. Itu aja. Medco gede ini semenjak kita mengakuisisi si ConocoPhillips dan Ophir Energy kan. Jadi memang tambah besar sejak 2015 ya. Itu kita bisa ngambil si akuisisi si ConocoPhillips dan ya dari American Style, Indonesian Style, kemudian datanglah pada ini American Style, terus kemudian Ophir itu punya Australia. Nih, jadi memang semakin besar, saya pribadi pun ya semakin bangga juga ya perusahaan ini bisa dari yang mulai sekarang 5.000 udah karyawannya ya. Iya, 5.000 tuh yang permanen ya, belum yang kontrak-kontraknya jauh lebih banyak. Itu sih kali Kang. Jadi ya terima kasih banyak buat apa namanya dosen-dosen ya untuk MIPA sendiri. Nggak nyangka memang sampai pada karir di titik ini ya. Sudah 20 tahun dan ilmunya sampai hari ini masih kepakai. Jadi amal jariahnya dosen-dosen ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dosen-dosen ya di MIPA ini sehat walafiat ya ini ya apa namanya lebih berkembang, lebih maju dan mudah-mudahan juga saya pribadi bisa kontribusi juga untuk MIPA ini. Itu sih kali Kang Nandar, apalagi ya? Udah lah ya? Enggak. Nah, Izin saya tutup dulu, kemudian yang nggak masuk buat
recording, nanti Didi yang edit. Saya sedikit cerita yang saya tahu tentang Pak Ilmi sama Pak Arifin yang buat ini Pak Nurjaman buat kita ya. Bapak yang bagus banget gitu ya. Tutup dulu Nuke, terima kasih banyak Ya. udah dengerin, sangat bermanfaat. Sami-sami Kang Nandar, maaf lahir batin kalau ada salah-salah ngomong ya. Aduh, punten baru ini bisa berkolaborasi dengan MIPA ya setelah sekian lama. Mudah-mudahan bisa lah ya kontribusi ke MIPA Unpad. Itu sekali Kang Nandar, atur Terima kasih, nuhun, Datuk. Akang Teteh semua yang udah hadir. Salam sehat selalu, selamat weekend ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.